sendiri sekali, sampai ininya sendirian. Jadi luar biasa. Berarti yang bikin flyer ya sama sendiri juga. Iya. Kelamaan ini menunggu para laki-laki. Mau lagi sedih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sahabat KR53, Kicau Rakyat 53. Alhamdulillah sore hari ini Ana bisa kembali bersuara, tentunya nggak sendiri. Sudah ada perempuan cantik di sebelah Ana. Ini adalah Neng Emma Rahmawati. Nah, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Seblak Khairiyah Hasyim yang ada di Seblak tentunya ya. Seblak tapi bukan makanan ya. Ini nama sebuah dusun apa desa nih? Dusun, nama dusun ya yang ada di Kota Jombang. Ini gimana kabarnya Neng Emma sore hari ini? Alhamdulillah. Ya kayaknya lagi musim flu sih ya. Tapi ya selain itu baik-baik aja. Kemarin nggak kehujanan kan? Habis kirap. Enggak, untungnya kita kirapnya pagi. Oh pagi ya. Kalau yang siang daerah sini kehujanan deh. Iya. Ya Neng, hari santri ya, ini tadi kayaknya hampir semua sebagian besar ya kalangan memperingati hari santri yang bertepatan di tanggal 22 Oktober mulai ini ya, pas ya hari ini ya, hari ini diperingati. Nah kalau nggak salah asal mulanya ini ketika ini ya Presiden Joko Widodo mungkin ya sebelum menjadi presiden, nah berkunjung ke kalau nggak salah di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Malang ya di Babu Salam, kemudian apa namanya salah satu memberikan janji gitu ya semacam kontrak politik lagi ya dengan kiai di sana bahwasanya nanti kalau insya Allah kalau terpilih akan apa namanya meresmikan hari santri. Nah kemudian kalau nggak salah di 2015 ya hari santri tepatnya 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal ya Jakarta sana ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Nah, kalau Neng Emma sendiri mulai mulai menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Seblak sendiri ini mulai tahun berapa nih? Aduh, tahun berapa? Supaya jangan persatuan loh nih. Soalnya kan nggak jelas ya kayak gitu. Jadi saya pertama pulang lagi ke Jombang itu 2017. Sebelumnya di Jogja. Di Jogja ya. Iya. Setelah kuliah di Jogja. Iya, kuliah di Jogja, menikah, hamil, melahirkan dan lama di Jogja. Di Jogja. Oh, di Jogja. Baru kembali lagi ke Jombang itu 2017, tapi kan ya masih ada ibu. Jadi mendampingi ibu gitu. Jadi ya nggak tahu itu lama-lama bergeser. Kalau ditanya mulai kapan, waduh mulai kapan ya? Saya nggak tahu. Karena kalau di pesantren kan nggak gitu ya, nggak ada momen resmi pelantikan kayak presiden gitu ya, beda. Jadi kalau pertanyaan mulai kapan, waduh susah itu jawabnya Mbak. Ini kalau hari santri, kalau Neng Emma sendiri melihat ya apa namanya progres atau perkembangan santri ya. Dulu Neng Emma pernah merasakan santri gak sih? Jadi santriwati gak sih? Nah itu yang aku ingin tahu. Saya dulu itu orang tua itu nggak membolehkan saya belajar di luar karena alasannya kan kita sendiri punya lembaga pendidikan. Masa dipercayakan ke orang ya. Ini sebagai bentuk bahwa orang tua saya itu saking percayanya dengan lembaga pendidikan kami gitu loh. Jadi anak-anaknya harus sekolah di sana gitu. Tapi ya harus ikut kegiatan anak-anak pondok pada umumnya, ngaji segala macam. Ngirit juga nih. sisi lain. Tapi jadinya kalau misalnya lagi malas ngaji ngajak teman-teman, ayo ke kamarku aja. Ada ini nggak sih nih? Ada nggak apa kayak privilege gitu ya karena sebagai salah satu anak dari yang kiainya pengasuhnya, ada nggak privilege itu atau ya sama aja gitu nyerawung, apa istilahnya nyerawung, gabung gitu sama santri-santri atau santri-santriwati yang ya lain. Itu privilege-nya kalau lagi males ngaji itu justru provokator ngajakin teman-teman ayo ke kamar aja. Jadi gitu ya, segitu deketnya dulu sama teman-teman seangkatan itu nggak ngerasa bedanya antara santri sama bukan gitu loh, karena ya bareng-bareng semuanya. Bentar nih. Oke, silakan.
mikrofonnya nih Emma tadi sudah? Sudah. Oh iya. Oke. Saya sembunyikan. Iya. Nah kalau perkembangan ya, kalau dulu kakakku kebetulan juga mondok di Pacur Bawang nih. Cuman aku memang nggak suka ya. Apa namanya? Susah banget ya kalau tahu ya kakakku dulu itu kayak orang tua, iya boleh. Kayak orang tua waktunya ngirim nggak ngirim itu kan harus, kalau dulu kan beda tuh, bawa kompor sendiri, kalau mau masak ramban apa gitu masak bareng temen-temennya gitu kan, kayaknya soromen dia. Sehingga aku nggak tertarik ya waktu itu. Tapi di sisi lain ada yang menarik, mereka benar-benar belajar mandiri gitu nih, belajar untuk menjadi survive gitu ya, jadi nggak selalu tergantung. Kalau sekarang kalau kita lihat ya, anak-anak zaman sekarang lebih banyak manjanya ya, lebih banyak Bu, Pak, apa minta apa selalu gitu, harus dituruti, harus disiapkan. Nah itu sisi lain yang aku lihat dari teman-teman yang menjadi santri dan santriwati. Nah kalau dari kacamata Neng Emma sendiri, seperti apa sih kehidupan santriwati atau santri juga ya di zaman dahulu dengan yang sekarang? Kalau di tempat saya ya Mbak ya, dari dulu santri itu yang saya tahu sejak saya lahir ya. Kalau sebelumnya saya nggak tahu. Sejak saya lahir itu santri-santri nggak masak sendiri sih, memang sudah dimasakin gitu. Jadi mereka fokus untuk ngaji, belajar gitu kan. Itu aja. Tapi ya tetap belajar mandiri karena jauh dari orang tua kan. Soal belajar mandirinya iya, tapi kalau masak sendirinya enggak. Kalau di tempat saya. Oh, jadi sudah ini masuk yang modern ini. Kecuali masak mie. Jadi zaman dulu saya kecil itu, santri-santri itu sukanya kalau masak mie itu dikasih kerupuk mentah, dimasukin ke rebusan mie-nya sama dikasih cabai banyak. Oh, jadi sebelah itu sekarang. Nah, saya curiganya itu. Ini jajan. Ini kayaknya ada hubungannya dengan makanan kesukaan santri-santri sebelah zaman dulu gitu. Iya. Dulu aku juga bingung ya, kenapa kerupuk itu biasanya digoreng, tapi kenapa kok dimasukkan rebusan mie ya? Awalnya kok aneh ya, awalnya itu nggak banyak Mbak, anak pondok kan. Supaya lebih kenyang nggak? Iya, lebih kenyang. Terus dikasih cabai banyak biar lebih kerasa bumbunya, karena kalau dikasih kerupuk banyak kan bumbunya nggak berasa ya. Jadi kasih cabai banyak, jadi tetap enak gitu. Saya juga suka soalnya. Iya, makanya di sana apa namanya ada dusun sebelah ya. Iya. Nah kalau kita lihat ya, tantangan ke depan ini kan kayaknya semakin ini ya nih, semakin berat gitu ya. Apalagi kita lihat ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh santriwati terutama, entah itu persoalan apa namanya kesetaraan dalam belajar. Aku nggak tahu, misalnya di tempatnya Ning Emma masih dipisahkan ataukah ada kalanya disatukan dari dalam proses belajar, ataukah dipisahkan, ataukah juga masih ada aturan-aturan yang ya memang itu kalau dari zaman dulu setahu sih memang sangat keras ya, seperti harus dipisah benar-benar ya antara santri dan santriwati gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat ada banyak juga kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren, nggak hanya di Jombang ya, tapi di mana-mana di Jawa Barat, dimanapun banyak sekali kasus. Dari ujung Sumatera sampai Papua itu ada semua Mbak. Nah, karena penelitian tesis saya tentang itu memang. Iya, gimana nih? Hasil penelitiannya gimana ini? Belum selesai. Iya, jadi gitu. Jadi kan pertama yang menggugah itu tentu karena kasus yang di Jombang ya, karena itu dekat sekali dengan kita. Terus kemudian saya ingin lebih lanjut tahu seberapa banyak sih kasus yang ada dan ini persebarannya seperti apa. Terus saya urut lah. Dan apalagi, tapi saya fokusnya cuman yang kekerasan seksual yang dilakukan sama pemegang kuasa yang lebih tinggi ke santri gitu. Saya fokusnya ke itu. Jadi nggak yang antar santri nggak cek ya, karena ntar terlalu banyak dan nggak fokus. Nah, dan khususnya ke perempuan. Dan yang data yang saya temukan pokoknya di setiap pulau itu pasti ada dan banyak. Hampir setiap provinsi itu ada kasusnya, kasus kekerasan seksual terhadap itu yang sudah terungkap atau yang belum nih? Saya ngeceknya cuman di media massa. Jadi itu kan yang benar sudah sampai masuk ke tahap ini ya, ke tahap pengadilan. Padahal kita tahu sendiri bos, tidak semua kasus itu masuk ke tahap pengadilan.
Ada banyak yang macet dan diselesaikan kekeluargaan. Nah, itu dia. Jadi yang masuk sampai ke pengadilan aja hampir di setiap provinsi, Mbak. Ada ya? Ada. Sampai ke Papua juga ada. Padahal pondok di sana kan dikit ya. Tapi ada kasusnya. Itu kan gimana nggak miris banget. Iya. Padahal kalau kita tahu ya misalnya ya orang tua kita ya misalnya dulu kenapa alasannya mereka mengirim anak-anaknya ya ke pondok entah itu laki-laki atau perempuan kan salah satunya supaya belajar agama di sana lebih sebagai zona aman ya karena apa namanya ya ketika ada banyak ilmu agama yang diajarkan tentu biasanya itu ada barrier yang lebih kuat untuk meminimalisir terjadinya kemaksiatan terjadi. Tapi faktanya kenapa sekarang berbalik? Itu yang membuat saya mendorong saya meneliti itu. Kenapa gitu kan di institusi pesantren gitu kan yang harusnya kita belajar agama dan mengamalkannya. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Apa nih yang jadi faktor penyebabnya? Di mana nih? Belum selesai sih, belum sampai kesimpulan. Cuman salah satu yang menjadi ini apa namanya kecurigaan saya ini yang akan saya buktikan nanti di tesis, nggak tahu nanti terbukti atau enggak ya, tapi kecurigaan saya ini tidak sinkronnya antara kesalehan ritual dengan nilai-nilai yang kita yakini gitu loh, seperti anggapan bahwa kalau misalnya kan saya melihat ini ya modus-modus yang digunakan itu seringkali itu pokoknya kamu harus ngikutin biar dapat berkah, gitu, biar dapat barokah. Kalau ada yang mempertanyakan, itu santri itu akan dipotongnya adalah kamu nggak usah nanya, ini nggak bisa dinalar, nalarmu belum nyampe, semacam itu. Kalau dipotongnya itu, jadi santri itu tidak dilihat sebagai individu merdeka, apalagi perempuan ya di sini. Perempuan tidak dilihat sebagai individu yang subjek utuh gitu. Kalau pakai bahasanya, kan saya menganalisisnya pakai teorinya keadilan hakiki perempuannya Mbak Nur Rofiah. Oh ya, Mbak Nur Rofiah ini juga alumni sebelah. Promosi. Jadi keadilan hakiki perempuan. Jadi salah satunya adalah karena laki-laki juga termasuk adalah kiai, gitu kan, pemuka agama laki-laki. Karena saya fokusnya ke pesantren ya. Kalau yang di agama lain ada juga terjadi, tapi karena saya nggak meneliti itu, jadi nggak berani bilang. Takutnya ntar dibilang kok menjelekkan pesantren. Di ini di banyak agama terjadi. Cuman kalau saya penelitiannya di pesantren dan ini momennya hari santri. Jadi yang kita bahas tentang di pesantren itu para laki-laki itu seringkali belum menganggap perempuan itu sebagai subjek utuh penuh gitu kan. Masih dianggap kadang separuhnya laki-laki atau bahkan masih kadang yang paling jahiliyah itu ketika perempuan itu belum dianggap sebagai manusia yang sama dengan laki-laki gitu kan. Seperti itu. Jadi mereka merasa melakukan itu kepada perempuan itu sah-sah saja, yang sesuatu yang wajar. Yang penting mereka sholat, ngaji, terus habis itu melakukan itu dianggapnya wajar karena mereka nggak menganggap bahwa santriwati perempuan itu sama-sama manusia, subjek utuh. Gitu. Itu kan ngeri sebenarnya. Itu anggapan bahwa perempuan itu bukan manusia utuh, subjek utuh penuh, itu kan anggapan yang sudah berjalan ribuan tahun ya. Nah, perempuan dulu itu kan nggak dianggap apa namanya, ya itu pokoknya sejarahnya itu kan seperti itu. Perempuan tidak dianggap setara dengan laki-laki. Gitu. Nah, pola pikir seperti itu masih ada gitu, terutama di pesantren-pesantren yang tidak mengembangkan pola pikir yang kritis gitu, pola berpikir kritis. Jadi hanya belajar agama dan ngaji kitab ini, nggak ada yang salah dengan itu, tapi penting untuk juga berpikir kritis karena kalau tidak pola pikir kita masih akan seperti dulu yang menganggap bahwa perempuan itu tidak seberharga laki-laki gitu kan. Itu kan kalau santriwatinya ya Ning. Iya. Kalau yang agak tinggi nih relasi kuasanya, misalnya Pak Yai dengan Bu Nyainya atau Gus dengan Ningnya gitu ya. Apakah itu juga masih sama ataukah sudah ada progres mainstream yang berbeda? Sudah ada gender mainstreaming di mereka atau ya sama aja gitu perlakuannya? Tergantung banget ya Mbak. Itu sangat beragam. Setiap pesantren kondisinya beragam. Tapi secara umum
suara Bunyai itu tidak dianggap sepenting suara Pak Yai gitu. Bahkan untuk Bunyai memberikan fatwa itu aja harus berkumpul, bikin kongres dulu. Ini kan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ini harus bikin kongres dulu nih, baru bisa bikin fatwa. Kalau sendirian soalnya nggak dianggap, gitu kan. Kalau misalnya ada ulama perempuan satu orang itu, kadang-kadang seringnya itu masih nggak dianggap, gitu kan. Jadi sampai harus ngumpulin banyak orang, bikin kongres, bahas sesuatu baru terus kemudian dianggap. Itu pun fatwa, namanya fatwa kan. Jadi baru semacam apa ya, belum menjadi aturan resmi. Jadi masih, aku memang nggak pernah berada di lingkungan, walaupun dulu Sanawiyah pernah ikut sekolah di lingkungan pondok nih. Tapi memang seperti aku bilang, aku memang nggak suka pondok ya nih. Itu tadi kok susah amat gitu ya. dan nggak suka misalnya pagi harus bangun yang terkait, walaupun sebenarnya melatih kedisiplinan ya di sisi lain. Nah, kalau kita lihat ke depannya nih, selain adanya ya budaya patriarki itu mau tidak mau kita harus mengakui itu masih kuat, gak hanya di lingkungan di pesantren, di lingkungan sekitar kita, di lingkungan keluarga yang terkecil pun itu masih terjadi kan? Iya. Bagaimana suara bapak lebih didengar daripada suara ibu? Ketika misalnya mengambil suatu keputusan atau melarang anaknya melakukan sesuatu, suara bapak masih lebih keras. Jangankan itu Mbak, kalau bahasan tentang marital rape aja masih diketawain orang-orang kan. Dianggapnya bahwa kan udah nikah, itu ya bukan perkosaan gitu kan. Padahal maksudnya marital rape itu udah bener-bener, menurut saya itu salah satu bentuk KDRT, tapi buat banyak orang. Kalau kita lihat komentar di sosmed itu pada ketawa. Itu kan maksudnya saking, ya ampun, ini mereka bener-bener nggak tahu ya bahwa perempuan itu juga punya hak untuk menolak kalau nggak lagi pengen berhubungan gitu kan. Itu buat mereka bercandaan gitu. Udah nikah kan ya nggak ada perkosaan seperti itu. Jadi itu menurut saya menunjukkan bagaimana suara perempuan itu bener-bener nggak dianggap. Itu yang sudah menikah misalnya yang sejodoh, maksudnya yang dipilih sendiri. Bayangin nih, mereka yang kasus pemerkosaan dipaksa menikah dengan pelakunya. Nah, bagaimana rasanya, traumanya yang aku nggak tahu ya, orang tuanya mikirnya gimana gitu ya. Hanya sekedar menutupi, oh ini biar citranya, oke, ini hamil, misalnya hamil karena pemerkosaan, udah selesai. Padahal dia memberikan trauma seumur hidup pada anaknya ketika menikahkan si pelaku dengan korban. Nah, itu masih terjadi kan? Masih, Mbak. Dan banyak sekali. Iya, dan itu nggak cuma orang tua loh. Biasanya keluarga besar dan lingkungan sekitar. Saya pernah bertemu seorang ibu yang bercerita bagaimana keluarganya itu memaksa dia untuk menikahkan putrinya yang diperkosa sama pacarnya. Udah nikahin aja gitu. Dia kekeh untuk tidak mau menikahkan anaknya dengan pemerkosanya. Itu menurut saya suatu keberanian, dan dia bercerita bagaimana ini ya, dia perjuangannya dia untuk menolak ide, saran dan gagasan dari ini keluarga besarnya, tetangga-tetangganya. Mereka menekan untuk udah nikahin aja gitu. Dia tetap nggak mau. Itu jarang loh tapi Mbak. Iya. Pasti itu pressure psikologisnya sangat kuat ya. Kita bayangin aja ngeri nih, apalagi yang melakukan ya. Nah, balik lagi ke tema nih. Kemana-mana. Di temanya ini tantangan menjadi santriwati zaman now. Nah, bagi Neng Emma sendiri kalau melihat yang menjadi tantangan ke depan buat para santriwati ya, selain mereka untuk supaya mereka berani memerdekakan dirinya sendiri, artinya mereka berani menyetarakan. Kadang ada yang bilang kemerdekaan itu tidak bisa dikasih, kemerdekaan itu harus direbut. Jadi para santriwati jangan hanya menerima ketika kamu ya harus nurut, kalau nggak nurut ya nanti kamu kualat sama kiaimu gitu. Nah, kalau menurut Neng Emma sendiri beberapa poin yang menjadi tantangan bagi santriwati ke depan ini apa nih? Apa ya tantangannya? Ya tentu ini ya, ketika di satu sisi santri-santri itu kan ada di sebuah ruangan yang kompleks, lingkungan yang terisolir dari dunia luar ya, kerajaan tersendiri. Sementara di luar sana itu kan informasi begitu cepat.
Nah, jadi ini tantangan untuk mereka bagaimana agar mereka jangan sampai tertinggal informasi, tapi juga mereka bisa fokus belajar di pesantren seperti itu. Kalau akses HP, internet di pondok pesantren saat ini boleh nggak sih? Beda-beda kebijakannya. Ada yang boleh, ada yang kalau di tempatnya Neng Mas sendiri gimana? Kalau di tempat saya itu tiap hari Jumat selama beberapa jam itu boleh, biar bisa menghubungi orang tua dan dia juga bisa mengejar informasi misalnya gitu juga bisa gitu bisa. Terus juga untuk mengejar ketertinggalan informasi itu kalau di pesantren ini ada, di pesantren saya ini ada perpustakaan yang bisa diakses mereka 24 jam. Jadi misalnya entah antar pergantian antara waktu ngaji gitu kan, atau misalnya mereka itu mereka bisa ke perpus gitu kan dan baca gitu. Dipisah nggak nih perpusnya? Apa laki-laki dan iya. Lah kan itu di dalam kompleks pesantren ya pasti dipisah. Yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Berarti ruang perpusnya sendiri. Iya. Oke. Nah itu kalau ke ngomong perpustakaan ya, kalau aku juga hal yang paling penting juga itu apa namanya literasi ya nih. Seringkali nggak hanya santriwati sih, milenial, kelompok Gen Z saat ini tuh masih banyak yang kurang tertarik ya untuk membaca buku, untuk memperkaya literasinya. Gimana nih Mas sendiri? Nah itu enak ya kalau di pondok, mereka nggak punya pilihan lain. Nggak ada. Kalau bengong-bengong mau nonton TV nggak bisa, nggak ada TV. Mau gadgetan nggak bisa. Pilihannya kalau daripada bosan ya ke perpus. Enak ya gitu. Ada novel nggak nih? Atau hanya yang ada, cuman ini kayaknya karena baru ya, belum setahun ini kan karena saya ngerasa, waduh mereka ini kalau lagi nggak ada kegiatan mereka ngapain kok, kasihan banget gitu loh, makanya baru dibikin perpus. Itu kan jadi koleksi bukunya masih sedikit. Dan kayaknya mereka udah dibaca semuanya gitu. diulang ditambahin dong koleksinya. Jadi kalau ada yang mau nyumbang buku boleh. Iya memang apa namanya, aku sendiri baca kalau yang buku yang kayak yang tebal gitu kan males nih, apalagi hal-hal yang ekonomi atau hal-hal yang berbau radikal itu kan bacanya harus kalau kita lagi benar-benar fokus. Iya, makanya itu kadang tak selain nih sama novel. Untuk tapi novelnya novel Pramudia, iya. Nah, selain literasi ya, yang mungkin menurutku juga menjadi tantangan bagaimana mereka bisa keluar dari kemungkinan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Kalau dari Neng Emma sendiri apa sih dari perspektif Neng Emma, apa sih yang harus dilakukan para santriwati nih supaya mereka tidak menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan atau apapun yang ada di lingkungan pondok pesantren? Kemenak itu sebenarnya sudah membuat peraturan PMA nomor berapa ya? Saya nggak hafal kalau aturan-aturan gitu. Pokoknya itu tentang setiap pesantren itu harus punya Satgas PPKS. Itu sudah diamanatkan di aturannya Kemenak sebenarnya. Cuman sampai sejauh ini saya belum pernah tahu Kemenak itu misalnya datang ke pondok saya untuk memastikan sudah belum dibikin gitu kan. Gitu. Cuman kemarin itu beberapa bulan yang lalu diundang untuk deklarasi pesantren ramah anak. Nah, itu juga kan yang salah satu yang saya tanyakan ini bagaimana komitmen Kemenak kan, terutama Kemenak Jombang waktu itu tentang perlindungan para santri. Karena kalau seperti ini pada akhirnya itu sangat tergantung pada pengasuhnya, apakah mereka punya perspektif perlindungan santri atau tidak gitu kan. Itu kan jadinya sangat subjektif, sementara kita kan pengennya semua santri dimanapun dia berada itu mereka aman gitu kan. Jadi nggak dapat perlindungan. Jadi nggak cuma ngomongin soal di pesantrenku aman nih, pesantren lain nggak tahu kan, enggak, kita karena kita tujuannya itu pengen memastikan bagaimana setiap santri itu aman, terlindungi gitu kan. Nah, sejauh ini saya belum ada himbauan dari Kemenak Jombang untuk membuat
Satgas TPKS. Kalau di tempat saya itu sebenarnya juga belum dibentuk satgasnya. Cuman saya selalu setiap kali ada pertemuan dengan para santri itu saya selalu membagikan nomor saya ke mereka dan saya minta mereka mencatat. Kan paling nggak seminggu sekali mereka bisa pegang HP ya. Dan saya bilang ke mereka bahwa kalau terjadi sesuatu apapun itu, kamu merasa nggak nyaman atau apa, biarpun menurutmu aduh sepele nggak ya gitu, hubungi aja aku, ini nomorku. Jadi paling nggak mereka tahu harus menghubungi siapa kalau ada situasi kondisi yang mereka itu galau ya? Gitu kan. Atau paling nggak mereka galau, aduh akhirnya itu waktu itu ada yang bertanya juga, ini misalnya ada ustadz yang suka WA malam-malam, ini gimana, kayak gitu. Jadi mereka antara takut kualat karena nggak membalas WA-nya ustadz itu. Tapi di satu sisi mereka kok ini malam-malam sih ini risih ya, merasa risih gitu kan. Nah terus akhirnya mereka menanyakan soal itu gitu kan. Jadi mereka ada tempat bertanya misalnya apakah langkah apa yang harus mereka ambil gitu. Nah dengan kayak gitu itu kan menurut saya paling nggak mereka ini ya, kalau misalnya ada bibit-bibit yang ke arah sana itu sudah tereliminir dari awal gitu loh, sudah terdeteksi dan mereka tahu harus bersikap gimana, jadi bisa di-prevent lah ya. Nah kalau yang enggak itu kan mulai berawal dari chat-chat terus habis gitu berlanjut berikutnya gitu kan kita nggak tahu ya, karena di pesantren kan banyak sekali elemen orangnya, entah ada guru-guru ngajinya, nggak semuanya pengasuh, nggak cuma pengasuh dan santri, tapi kan ada guru-guru ngaji juga, ada petugas-petugasnya di situ, gitu kan, yang kita nggak bisa memastikan semua orang punya perspektif yang sama dengan kita, tapi yang bisa kita pastikan adalah para santri ini tahu harus menghubungi kemana kalau ada sesuatu, gitu. Itu sih yang paling penting. Kalau idealnya itu berbentuk di Satgas TPKS. Jadi mereka tahu kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka langsung menghubungi Satgas TPKS, membuat laporan dan segala macam seperti itu. Tapi kalau enggak, paling enggak kalau kayak di tempat saya masih bentuk sederhana itu, ya mereka menghubungi saya, konsultasi ini gimana nih. Tapi di beberapa tempat banyak juga nih, ada satgasnya tapi juga nggak ada fungsinya. Maksudnya apa ya? Ada tapi nggak ada, gimana sih? Ada tapi nggak ada gunanya. Maksudnya nggak berfungsi secara optimal. Jadi memang ini ya, yang pertama memang komitmen ya menurutku dari pengasuh sendiri, dari pengelolanya, bagaimana mereka memprevent supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu benar-benar tidak terjadi gitu. Nah, kalau kasus-kasus seperti bullying antar santri itu, atau antar santri dengan apa, bisa kan ada senior tuh, kakak-kakak senior, ada nggak nih kayak gitu yang misalnya nih waktu penelitian, ada nggak kasus-kasus yang juga dialami oleh para santriwati? Kalau saya nggak pernah meneliti soal bullying itu ya, cuman karena ya saya tinggal di pesantren gitu, kadang mereka curhat, tapi itu pun sebenarnya kadang miskomunikasi antara mereka, satunya gayanya ngomongnya apa namanya nada tinggi, satunya begitu kalem gitu kan. Jadi ketika ketemu itu kan yang satunya ngerasa sedih, aduh aku digini, baper gitu. Ya. Baper. Nah itu aja apa namanya gitu aja udah bikin santri itu kepikiran gitu. Bahkan maksudnya dia nggak ngapa-ngapain yang mukulin gitu aja, itu udah bikin santri kepikiran, dan terus akhirnya mereka memutuskan untuk curhat gitu kan. Nah dan dari situ kan bisa terus mulai diajak ngobrol, semuanya diajak ngobrol biar memastikan bahwa semua orang nyaman gitu kan, untuk mereka tahu bahwa mereka hidup di pondok itu bersama-sama, kayak gitu. Ya itu sih, karena kan santri itu termasuknya ini ya parentless, temporary parentless gitu kan, karena ya mereka jauh dari orang tua, jadi kayak nggak ada sosok orang tua kan selama beberapa waktu ya punya Pak Yainya ya, otomatis yang jadi orang tua waktu di lingkungan pondok ya. Iya gitu kan, karena kalau misalnya nggak ngambil peran itu ya mereka akan inilah kayak anak ayam kehilangan induknya, nggak tahu harus ngapain gitu. Iya, ini kalau nggak salah tahun ini tuh Hari Santri yang ke-10 ya Neng ya. Iya. Temanya menyambung juang merengkuh masa depan, baru nyetak ini. Artinya memang ada cetakan jawabannya. Iya, ada. Neng emang yang bagian jawab kan, Nena saya bikin pertanyaan aja. Ya kalau kita lihat ya memang kalau nggak salah ini juga berdasarkan ini ya, bagaimana dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya kalau nggak salah, bagaimana memperjuangkan
kemerdekaan supaya sekutu tidak kembali di tahun 1945 dan di 22 Oktober sampai November kalau nggak salah. Nah, menjadi sosok yang sangat perlu kita apresiasi, kemudian gak hanya diapresiasi tapi menjadi tauladan ya. Nah, kalau sekarang kan ibaratnya kita sudah merdeka nih, Indonesia sudah merdeka. Nah, bentuk apa sih kira-kira yang bisa menjadi sumbangsi atau yang bisa dilakukan oleh para santri dan santriwati untuk istilahnya menyambung juang itu kan melanjutkan perjuangan ya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kira-kira apa nih? Sebentar, kayaknya nggak ada tadi. Improv ini. Nggak ada. Oke, apa yang bisa dilakukan? Ini kan jadi kembali lagi tentang awalnya kenapa Hari Santri itu ada dan kenapa tanggal 22 itu kan pertamanya pada rebutan kapan nih? Udah sepakat ada Hari Santri tapi kapannya itu kan belum disepakati. Kemudian pada akhirnya disepakatinya tanggal 22 Oktober itu kan bertepatan dengan resolusi jihadnya Mbah Hashim ya. Iya, Mbah Hashim. Nah, terus yang mewajibkan bahwa setiap santri dan santriwati itu wajib untuk angkat senjata untuk bela negara, untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Kelihatannya. Gitu. Negaranya mungkin yang berbeda. Manusianya. Tapi lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani semangat juang itu gitu kan? Yang paling penting itu yang pertama jangan, menurut saya ya. Mbak susah banget. Ya tadi mau bilang apa ya? Untuk yang pertama itu harus tahu bahwa santri itu juga pada akhirnya akan terlibat dan terjun di masyarakat gitu kan, akan turut serta dalam proses pembangunan Indonesia yang lebih baik gitu kan. Jadi jangan sampai kita hanya berkutat pada ngaji itu bagus ya, tentu aja karena itu yang diajarkan di pondok, ngaji itu bagus, belajar agama itu bagus, tapi jangan sampai cuman itu. Karena kalau tidak, kalau kita cuma berkutat pada itu akan gampang sekali dimanipulasi oleh orang-orang untuk melancarkan kepentingannya gitu kan. Seperti misalnya, seperti misalnya kalau yang kasus ini loh, tambang untuk ormas misalnya, kalau kita lihat perdebatannya, kalau menurut saya tuh menunjukkan bagaimana pendidikan pesantren itu belum menyentuh pada sisi kritis membaca ilmu pengetahuan. Kayak gitu. Perdebatan memang tambang itu kalau kita ngomongin soal hukum ya nggak haram gitu kan, nggak ada dalil yang menyatakan bahwa menambang itu haram, nggak ada memang gitu kan. Tapi kan nggak sesimpel itu gitu kan. Kerugiannya lebih banyak ya dirasakan istilahnya mudorotannya. Waduh, itu ya. Kalau misalnya ini ada ormas gitu, ormas keagamaan gitu kan, yang harusnya fokus kita awal mula didirikannya NU itu kan bukan untuk mengumpulkan kekayaan buat elit-elitnya, tapi untuk membangun masyarakat gitu kan. Nah, bentuk membangun masyarakatnya seperti apa? Itu yang kalau misalnya kita cuma fokusnya pada belajar agama saja, itu akan gampang sekali terus nggak ada dalilnya yang menyatakan bahwa menambang itu haram. Kita kan serta-merta menganggap berarti menambang itu boleh gitu kan. Kan nggak sesimpel itu. Jadi paling penting itu juga adalah karena pada akhirnya santri dan santriwati ini akan turun di masyarakat pada akhirnya, dan mungkin juga akan menjadi pemimpin di masa depan. Mereka juga harus dibekali dengan kemampuan berpikir kritis. Mungkin itu poinnya nih. Mungkin itu poin utamanya ya. Jadi dia. Menurutku memang santri dan santriwati ini salah satu dari actor of change, dari aktor perubahan. Nah, jadi salah satu syaratnya yang menurutku memang harus dimiliki, mereka harus kritis. Kalau nggak kritis, mereka akan mudah diprovokasi orang, kemudian mudah diajak ikut A, B, ikut B, karena mereka tidak cukup kritis melihat suatu persoalan. Nah, itu dia. Apalagi kalau ngelihatnya cuma dari misalnya ada nggak dalil yang mengharamkan itu, ada nggak dalil yang menghalalkan itu kan nggak semudah itu untuk persoalan-persoalan seperti
ya kayak kemarin tambang misalnya, itu persoalannya lebih kompleks yang nggak cukup dengan mencari dalil. Nah, Itu memang mereka saja. sengaja mencari dalil yang membolehkan nih. Iya. Iya kan, memang sengaja seperti itu. Nah, tapi maksudnya kalau misalnya para santri ini terbiasa untuk berpikir kritis, mereka akan tahu bahwa oh jangan sampai kita dimanfaatkan oleh sekelompok orang hanya untuk mereka ini ya mempertahankan kekuasaan gitu kan. Jangan sampai kita mau gitu loh. Karena kita ada di dunia ini kan bukan cuma untuk dapetin kekayaan dan kekuasaan, tapi juga untuk berguna. Kan kalau santri itu ya, itu kan selalu doanya itu selalu agar bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, kan selalu gitu ya. Dari zaman kecil dulu itu kalau ditanyain apa cita-cita ya, menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, selalu gitu jawabannya. Caranya gimana? Ini nih yang terakhir nih. Sebelum kita ngopi habis ini ya nih. Nah, yang terakhir apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada yang pertama mungkin kepada para pemimpin kita ya nih. Sebentar lagi kan ada kontestasi pilkada nih. Para calon pemimpin kita terutama di Kota Jombang, apa sih pesan yang ingin disampaikan mungkin yang menjadi keluhan dari para pengasuh pondok pesantren ya, terutama untuk persoalan-persoalan pesantren yang ingin disampaikan atau juga isu-isu perempuan ini untuk para santriwati. Apa sih yang menjadi satu pesan yang diharapkan untuk para pemimpin kita terutama di Kota Jombang ini ke depannya? Ini bulan November nih ya, sudah dekat sekali ya. Bulan depan ya. Iya. Gimana ini ya? Yang pasti ya, karena sebagai di Jombang ini kan banyak sekali pondok pesantren. Benar. Nah, jadi bagaimana membuat menggandeng pondok pesantren itu untuk bersama-sama membangun Jombang. Itu nggak cuma soal bagi-bagi kue kekuasaan, karena harusnya gitu. Kalau saya masih ini banget sih, karena saya apalagi ya di Gus Durian itu kan nggak boleh berpolitik praktis. Jadi benar-benar nggak boleh berpihak gitu ya. Nah, jadi lupa lagi jadi jangan sampai pondok pesantren itu digandeng hanya untuk mencari suara. Dan juga pondok pesantren jangan mau digandeng calon apapun hanya untuk didapatkan suaranya. Kita harus memastikan bahwa pemimpin yang akan dipilih itu benar-benar berjuang untuk rakyat. Dan juga jangan sampai kita memilih calon itu cuman berdasarkan wah kayaknya dia yang bakal menang, ya udah deh mendekat aja ke kekuasaan. Jangan sampai gitu. Di luar itu yang paling penting itu kan sejarah mencatat kita ada di pihak yang benar. Jadi nggak masalah kalah. yang penting benar. Yang penting kita konsisten pada nilai yang kita yakini benar, dan itu yang paling penting. Dan itu menurut saya yang juga harus diyakini oleh setiap pimpinan pesantren dan juga setiap calon-calon pemimpin yang akan. Apalagi nih ya, Kota Jombang ini kan selalu digebor-geborkan sebagai kota santri, tapi masih banyak juga ya kasus kekerasan yang itu kadang aku miris juga ya, dibilang oh kota santri ya, memang ada banyak pondok pesantren di seluruh Kota Jombang. Kalau yang besar mungkin yang 4 misalnya di Tebuireng, di Joso, di Tambak Beras sama di Nanyar. Belum yang kecil-kecil ya nih ya. Kadang antara bangga dan miris ya yang disebut kota santri. Iya kotanya santri, tapi bagaimana kelakuan dari orang-orang di dalamnya gitu yang menjadi PR juga supaya mungkin para pemimpin kita calon bupati kita jangan hanya bangga dengan kota santrinya, tapi harus ada implementasi dari kota santri itu. Memang bener-bener santri itu sesuatu yang positif. Jangan sampai itu hanya menjadi kota. Kalau kita lihat pemandangan di alun-alun di Kebonrojo masih ada pemandangan-pemandangan yang itu tidak santri banget gitu ya. Kadang-kadang itu sih Mbak, saya tuh melihat bahwa dunia pesantren dan di luar pesantren itu kadang-kadang terputus gitu loh Mbak. Jadi tidak ada jalan ketemunya gitu ya. Jadi kalau misalnya melihat apa yang terjadi di alun-alun misalnya, belum tentu orang pesantren itu tahu. Iya. Jadi benar-benar terputus, nggak ada informasi dan nggak ada ini, jadi nggak tahu sama sekali. Atau misalnya di Jombang ada ekslokalisasi, belum tentu semua orang Jombang tahu, karena saya aja baru tahu. Seperti itu. Jadi benar-benar terputus gitu kan. Jadi nggak ada komunikasi tentang itu, dan itu yang harusnya kita koreksi bersama, karena harusnya pesantren ada untuk masyarakat.
nggak cuma untuk santrinya, tapi bagaimana pesantren itu berdampak pada masyarakat, berdampak yang positif. Pasti. Jadi nambah masalah nanti. Yang terakhir nih, pesan untuk para santriwati yang lagi memantau Kicau Rakyat 53. Apa nih untuk para santriwati ke depan yang sekarang lagi berjuang? Apa nih penyemangat buat, terutama buat para santriwati ya, supaya mereka seperti yang Ning Emma sampaikan di awal, berani untuk bersuara, berani untuk memerdekakan dirinya, berani untuk kritis ketika kiainya mengatakan cobalah dikejar ya. Kenapa ini harus, misalnya ketika ada ritual yang aneh harus buka baju misalnya, kenapa masuk angin misalnya ya. Bagaimana mereka berani mengatakan tidak ketika itu tidak logik gitu. Nah, apa nih pesannya? Kalau sebelum ke situ ya Mbak ya, ditarik lagi di awal, misalnya sebelum kalian nyantri masuk ke pesantren, itu pertama-tama pastikan dulu track record pondok pesantrennya seperti apa, bagaimana pandangan pemimpin pesantrennya. Itu penting sekali karena itu yang akan menentukan bagaimana kondisi di pesantren. Misalnya tidak semua pesantren itu ingin anak santrinya kritis. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kalian pengennya kritis, kalian jadilah pesantren yang sekiranya memungkinkan itu untuk kritis. Tidak semua pesantren itu membolehkan santrinya baca buku selain kitab kuning. Iya. Atau buku-buku umum ya. Jadi kalau misalnya pengennya belajar segala hal ya carilah pesantren yang seperti itu. Nah, kalau sudah di dalam nih, saya udah telanjur nyantri, ya kalian harus tahu batasan tubuh yang kalian, nggak cuma tubuh ya, batasan kalian itu seperti apa yang buat kalian nyaman dan tidak nyaman. Ketika kalian merasa tidak nyaman atas sesuatu, cari bantuan, hubungi orang tua misalnya. Kalau nggak yakin ngomong ke siapa, hubungi orang tua, gitu kan. Karena daripada terjadi sesuatu, lebih baik berjaga-jaga. Nggak ada keluhan yang terlalu sepele, karena daripada kenapa-napa, mending kalian selalu menjaga hubungan dengan orang tua, misalnya menceritakan apapun yang terjadi di pondok. Atau kalau misalnya punya sosok yang bisa tempat curhat di pondok, itu lebih baik lagi, jadi bisa curhat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, itu ada yang ikut bantu mikir gitu. Kadang kita soalnya ada bias-bias yang merasa, bener nggak sih aku mikir ini, kok aku ngerasa nggak nyaman, tapi bener nggak sih aku nggak nyaman gitu, jangan-jangan aku yang lebay gitu kan. Terus makanya kalau ada cerita ke orang gitu kan, kita bisa tahu perspektif orang lain, itu penting. Ada pembanding lah ya, jadi nggak hanya satu sisi kita lihatnya. Sudah begitu nih. Oke, jadi itu ya, apa namanya, tips lagi pesan dari Neng Emma buat teman-teman santriwati yang akan nyantri atau yang sudah nyantri, jangan pernah berhenti untuk membatasi diri, untuk kritis, untuk menjadi sosok yang bisa melanjutkan perjuangan. Jadi jangan membatasi diri dengan apa namanya yang sudah ada di sana. Cobalah cari informasi sebanyak-banyaknya. Buat yang belum, carilah referensi pondok pesantren yang memang benar-benar tepat, yang benar-benar aman buat teman-teman untuk nyantri di sana. Santri itu harus kritis, nggak cuma manutan ya, tapi tetap harus santun. Iya. Itu sih. Kritis tapi marah-marah ya nggak boleh juga. Kritis tapi tetap santun. Oke. Atau kalau santun nggak jadi marah-marah nih. Tetap kritis. Oke. Jadi harus ada caranya ya, ada etikanya. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih Neng Emma waktunya. Terima kasih banyak. Di antara kesibukan ya, atau semakin menambah lelah ini Neng. Atau healing ini Neng. Terima kasih Neng Emma atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Semoga saja ada poin positif yang bisa kita pelajari bersama, bisa kita saling belajar satu sama lain. Dan insya Allah kita akan jumpa dengan episode-episode yang lain. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.